Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Jika Anda diminta memilih, lebih baik tinggal di rumah mertua yang serba cukup atau tinggal bersama suami Anda di rumah yang sederhana dan hanya memiliki ukuran yang kecil? Saya yakin kebanyakan dari Anda pasti memilih tinggal di rumah sendiri bersama suami, iya tidak? Lalu mengapa sih? Saya pun juga yakin alasan Anda memilih hal tersebut adalah karena canggung tinggal bersama mertua. Apalagi jika mertua Anda cerewet dan suka mengkritik pekerjaan rumah tangga Anda. Pastilah Anda 100% memilih hidup berdua saja dengan suami Anda. Dan bagi para suami, jangan berpikir bahwa sikap istri Anda yang seperti itu bukan karena tidak suka atau bahkan benci dengan orang tua Anda. Tetapi hanya lebih kepada perasaan canggung yang dialami oleh istri Anda. Pasti Anda sendiri paham bukan bagaimana sih rasanya tinggal di rumah mertua Anda? Jadi pahamilah posisi istri Anda ya. Pahamilah bahwa tempat ternyaman bagi seorang istri adalah bersama suami dan juga anak-anaknya di rumahnya sendiri. Bukan di rumah orang tuanya, apalagi di rumah mertuanya. Ya meskipun kecil, sempit, tidak mewah itu tidak masalah. Yang penting adalah nyaman di hati dan juga membuat bahagia. Mungkin karena tanggung jawab Anda adalah lebih kepada menafkahi istri Anda, jadi tidak banyak yang dikritik dari peran Anda dalam rumah tangga. Beda lagi dengan istri Anda, tanggung jawabnya adalah meliputi seluruh urusan rumah tangga. Mulai dari menjaga kebersihan, mengurus Anda sebagai suaminya, mengurus anak, dan bahkan ada juga istri yang masih bekerja. Jadi banyak sekali hal yang bisa dikoreksi dan juga dikritik. Di sini saya akan mengajak Anda sebagai seorang suami untuk berpikir dan membayangkan perasaan istri Anda jika ikut tinggal di rumah mertuanya. Sebelum saya melanjutkannya, silakan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Oh ya, untuk Anda yang sering bertanya melalui komentar YouTube dan ingin mengetahui jawabannya, Anda bisa mengeceknya di Instagram pribadi saya karena saya sering kali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube saya di sana. Kemudian selain menjawab pertanyaan Anda semuanya, saya juga sering membagikan informasi-informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh klien saya. Dan saya juga membagikan mantra-mantra tertentu yang sering saya dapatkan dari para leluhur Jawa pada zaman dahulu. Nah, saya akan membandingkan Anda sebagai suami yang ikut tinggal di rumah orang tua istri Anda atau istri yang ikut tinggal di rumah orang tua Anda. Jika Anda yang ikut tinggal di rumah orang tua istri Anda, mungkin jika Anda sudah menafkahi keluarga Anda dengan cukup, maka sudah cukup bagi mertua Anda. Tidak akan disoroti akan hal yang lainnya. Misalkan pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, kemudian lelah dan juga istirahat, itu sudah cukup karena tanggung jawab Anda pada dasarnya adalah menafkahi istri Anda sudah tuntas pada hari itu. Tetapi berbeda lagi dengan istri Anda. Jika istri Anda ikut tinggal di rumah orang tua Anda, bayangkan saja istri Anda harus bangun pagi, kemudian membersihkan rumah, memasak dan menyiapkan sarapan, kemudian masih berangkat bekerja. Kemudian setelah pulang kerja pun harus membersihkan rumah lagi dan menyiapkan makan malam. Dan hal tersebut berlanjut seperti itu setiap harinya. Pikirkanlah betapa lelahnya istri Anda harus membagi waktunya dan melakukan hal-hal dengan tepat waktu karena jika tidak melakukannya, rasa canggung yang akan dirasakan istri Anda kepada orang tua Anda. Dan bisa saja dikritik oleh orang tua Anda. Mungkin istri Anda dibilang malas, kurang cekatan, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda lagi jika istri Anda tinggal di rumahnya sendiri, hanya berdua dengan Anda.
Istri Anda mampu mengatur waktunya secara leluasa untuk mengatur rumah tangganya, untuk membagi waktunya mengurus rumah tangga dan juga harus bekerja. Misalkan lelah bekerja, bisa setiap saat membersihkan rumah, atau lelah memasak dapat dengan leluasa pergi berdua dengan Anda untuk makan di luar. Dan yang terpenting, tanpa rasa canggung karena rumah tidak bisa bersih setiap waktunya, tidak bisa memasak setiap waktunya, dan lain sebagainya. Nah, itulah alasan kenapa banyak wanita yang sudah menikah memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri berdua dengan suaminya ketimbang harus tinggal bersama mertuanya. Ingat, bukan karena benci atau tidak suka, tetapi hanya untuk menghindari rasa canggung dan juga untuk kenyamanan bersama. Apalagi memang baiknya ketika sudah memutuskan untuk berumah tangga atau menikah, akan lebih baik itu hidup mandiri saja. Tetapi jika memang keadaannya memaksa Anda harus mengikuti suami Anda tinggal di rumah orang tuanya, maka ada dua cara supaya Anda bisa akur dengan mertua Anda, tanpa ada rasa canggung dan juga nyaman di hati Anda. Yaitu yang pertama adalah komunikasi. Bicarakan dengan mertua Anda bagaimana sih kondisi waktu Anda, seberapa lelahnya Anda dan apa yang Anda harapkan ketika tinggal bersama mertua. Karena dengan komunikasi satu sama lain akan memahami keadaan masing-masing. Sehingga tidak akan ada rasa canggung dan juga ketidaknyamanan dalam hati masing-masing. Tapi Nyai, mana mungkin saya bicara seperti itu dengan mertua saya? Nanti saya dikiranya malas, nggak bisa bagi waktu gitu. Gak apa-apa lah capek, yang penting mertua saya nggak cerewet. Nah, maka dari itu lakukanlah cara yang kedua ini, yaitu gunakan minyak pelet kristal peluluh jiwa agar mertua Anda mengerti dan mampu menerima apa yang Anda katakan dan juga harapkan. Karena energi dari minyak pelet kristal peluluh jiwa ini berpeluang meluluhkan hati orang yang Anda inginkan. Nah, bagaimana cara menggunakannya supaya mertua Anda luluh dengan Anda? Langsung saja hubungi nomor 0812 1800 907. Cukup sekian, salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo.